Halo semua, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama dengan Om Ben dalam acara Menyan Om Ben yang dibuat Komunitas PPC. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik yang terjadi selama sepekan kemarin ya. Jadi kita akan belajar apa yang terjadi dan yang kita bisa pelajari untuk kedepannya. Ya, seperti biasa, jangan lupa teman-teman join ke Telegram di @para_pencari_cuan ya. Di sana kita bisa berdiskusi, kita bisa saling tukar pendapat, dan juga untuk Instagram dari PPC jangan lupa di follow komunitas ppc.saham. Kemudian juga ada YouTube channel di komunitas PPC ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng ya supaya bisa terima notifnya ya. Kemudian yang selalu saya tekankan, hati-hati dengan akun palsu karena cukup banyak penipuan yang beredar ya. Ini adalah akun dari PPC yang palsu, di mana ada para pencari cuan satu. Kalian harus hati-hati di sini karena ini akun yang mirip sekali tapi namanya para pencari cuan satu ya. Jadi hati-hati teman-teman. Kemudian juga di sini banyak hal-hal yang tidak masuk akal seperti trading sampai tengah malam, di mana saham tidak seperti itu. Juga ada astrodox yang disebut karena itu tidak ada di saham ya, seperti itu ya. Kemudian yang perlu diwaspadai lagi, mereka menawarkan investasi seperti ini ya. Hati-hati teman-teman, jangan sampai kalian tertipu. Dan juga ini rekeningnya adalah rekening dari virtual account ya, rekening palsu dari PPC ya. Hati-hati sekali. Di sini juga tidak bisa chatting ya, di dalam grup PPC yang palsu ini tidak bisa chatting dan mereka meng-add member sendiri. Nah, jadi teman-teman pastikan untuk bergabung di komunitas yang asli di @para_pencari_cuan ya, dimana di sana namanya, linknya adalah para pencari cuan saja tanpa tambahan yang lain dan sebagainya. Dan juga ada link dari channel YouTube ini ya, seperti itu. Ini yang asli. Dan juga saya ingatkan sekali lagi bahwa saya tidak pernah menawarkan adanya investasi, tanam uang, dan lain sebagainya. Dan juga saya tidak pernah iseng untuk chatting ke anggota menawarkan hal-hal tersebut ya. Jadi teman-teman jangan sampai tertipu. Oke, pada malam hari ini kita mulai pembahasan kita, di mana kita akan belajar dari saham BRI Syariah ya, saham BRIS, apa yang dilakukan Bandar ya, dan apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini ya. Semoga bahasan singkat ini berguna buat teman-teman dan teman-teman bisa memahaminya ya. Saya akan coba jelaskan dengan sesingkat mungkin dan sesimpel mungkin, seperti itu. Ini adalah chart dari BRIS ya, di mana mulai dari, kita lihat di sini, mulai dari tengah Maret terjadi rebound dan saham BRIS melesat ke angka 505 ya, dimana mendekati harga IPO-nya ya. IPO-nya di 510, kemarin sempat tertinggi di 505. Jadi ini sahamnya cukup fenomenal, dari harga 130-an ya, 135 low-nya, kemudian bisa mencapai harga 505. Artinya kalau teman-teman bisa beli di harga 135, paling enggak kalian bisa untung 3 kali lipat ya dari saham BRIS ini. Kemudian, nah, yang perlu kita ketahui di saham BRIS ini, kita perlu belajar yang namanya pola akumulasi Bandar ya. Saya selalu jelaskan di video-video sebelumnya bahwa pola akumulasi Bandar itu, Bandar melakukannya dengan tenang, pelan, dan pasti. Jadi saham yang baik, saham yang diakumulasi oleh Bandar yang baik itu saham yang diakumulasi dengan diam-diam, seperti itu ya. Jadi Bandar mengakumulasinya dengan tenang tapi pasti, seperti itu ya, dengan pelan-pelan, bertahap, tidak terdeteksi. Ini adalah pola akumulasi yang baik dari Bandar, seperti itu. Kalau Bandar memang akumulasi, dia akan mengakumulasi dengan 3 hal ini: tenang, pelan, dan pasti. Ada ada sistematisnya, seperti itu ya. Jadi mereka pelan-pelan mengakumulasi dan tidak menimbulkan berisik ya, sehingga retail tidak tahu bahwa saham ini sudah diakumulasi, tidak dibahas di mana-mana karena memang volumenya cukup kecil, tenang, seperti itu ya. Tapi pasti saham ini diakumulasi. Yuk kita belajar dari sini ya. Nah, ini adalah chart dari BRIS ya, dari tanggal ini ya, memantulnya di 135 ini di sekitar tanggal 30 ya, seperti itu ya, tanggal 26, tanggal 30-an lah. Nah, dia memantul ke atas, kemudian sempat sideways di sini ya, dan kemudian dia terbang kembali. Nah, selama pola sideways ini
ini adalah pola yang menarik yang harus kita perhatikan, di mana di saat ini adalah pola akumulasinya. Di sini adalah akumulasi dari bandar yang sebenarnya. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah apa yang dilakukan bandar selama sideways ya. Mulai dari tanggal di sini ya, mulai tanggal 26 di sini sampai di tanggal 4 Mei ya. Ini saya ambil broker sumbernya dari tanggal 26 sampai tanggal 4 Mei, di mana ternyata ada broker CC, broker IF dan NI dan NFS XA ya. Mereka mengakumulasi dengan masif ya beberapa broker ini. Tapi yang paling masif memang CC dan IF ya. CC mengakumulasi sebanyak 1,7 miliar, sedangkan IF hampir 1 miliar ya. Seperti itu. Ini adalah akumulasi dari bandarnya. Seperti itu ya. Sedangkan ini adalah buangan dari pemain lamanya, seperti itu ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi adanya tukar barang, seperti itu ya. Karena terlihat sekali PP dan CC ini hampir mirip ya. Jadi ini broker-broker ini bisa saling bermain dengan menukar-nukar barang, seperti itu. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah selama pola sideways ini terjadi akumulasi ya, terlihat sekali terjadi akumulasi. Nah, setelah pola akumulasi selesai, saatnya jualan. Cara mereka berjualan adalah dengan cara meramaikan saham itu untuk menarik retail ya. Jadi polanya adalah selalu sahamnya ramai ya. Kita lihat ya, ini ramai sehingga ini menarik retail ya. Jadi kalau sudah mulai rame-rame ini bandarnya sudah siap jualan ya. Kita lihat apa yang terjadi ya. Ini ketika harganya dikerek seperti ini ya, ini tajam sekali dari 190 mencapai 302. Jadi kenaikannya cukup sangat signifikan ya, dari 192 sampai 302 ya. Ini kenaikan yang sangat besar sekali. Nah, apa yang terjadi ketika bandar menaikkan harga ini ya? Kita lihat ya apa yang terjadi. Dan yang terjadi adalah ini di tanggal 5 ya, saya ambil di tanggal 5 saja. Jadi tanggal 5 yang dimana terjadi kenaikan yang sangat kencang ini ya, di sini ya, di tanggal 5. Ternyata di tanggal 5 ini yang menarik adalah broker yang mengakumulasi yang tadi NI, IF dan CC, juga PP ya. PP ternyata masih jualan di sini ya. XA juga. Mereka berjualan, kompak berjualan ketika harganya naik. Nah, siapa yang membeli? Tentu saja yang membeli adalah retail, YP dan kawan-kawan ini ya. Broker-broker retail ini membeli ketika harganya naik. Jadi pola bandar adalah ketika dia mau menaikkan harga, pasti dia akan memancing keramaian, seperti itu ya. Mereka akan promosi dengan news dan lain sebagainya tentunya. Jadi yang dilakukan selalu seperti itu. Itu yang bisa kita pelajari. Jadi IF bisa berjualan ya, NI, CC, PP, XA, YU dan lain sebagainya. Mereka kompak berjualan, sedangkan pembelinya adalah tentu saja retail yang dimotori oleh YP, seperti itu ya. Ini yang terjadi. Jadi ketika bandarnya mau jualan, dia menaikkan harga ya, memenuhi running trade, harganya juga naikkan kencang sekali ya, hampir arah kalau tidak salah ya. Oh ya, arah ini ya. Jadi tanggal ini dia beris arah ya, ini arah. Jadi otomatis retail tertarik karena masuk dalam top gainer dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa retail tidak mau masuk di sini? Ya, itu menurut saya memang sudah pola dari retail ya, kodratnya seperti itu. Ketika harganya diakumulasi tidak ada yang tertarik, tapi ketika harganya bergerak naik, rata-rata retail malah tertarik ya. Terlihat dari broker summary, ini data yang sangat jelas sekali, di mana YP membeli dengan masif 3M dengan average 242 seperti itu ya. Nah, kembali setelah terjadi kenaikan yang signifikan ya, setelah ini ada arah di sini ya, kemudian saham ini kembali bergerak naik dan terkonsolidasi di sini, sideways kembali ya, sebelum akhirnya bergerak naik lagi, seperti itu ya. Terlihat sekali ya. Oh ya, satu hal lagi yang perlu saya jelaskan, bahwa pada saat akumulasi ya, ini akumulasi ya, ini akum di sini
yang tadi saya jelaskan itu, kita lihat bahwa volumenya sangat kecil sekali, ya, volume kecil, ya. Jadi bandarnya diam-diam mengakumulasi dengan pelan-pelan seperti itu. Jadi sehingga volume hariannya sangat kecil sekali, tidak terdeteksi, tidak masuk ke running trade, mungkin juga tidak masuk ke dalam jajaran top gainer, top volume, tidak ada. Seperti jadi ini benar-benar akumulasi yang secara diam-diam. Makanya saya bilang bandarnya mengakumulasi dengan pelan, pasti seperti itu, dan diam-diam. Jadi ini pola akumulasi yang benar ya. Jadi akumulasi bandar yang sesungguhnya adalah dia pelan, diem, dan tidak menimbulkan perhatian dari retail seperti itu ya. Jadi terlihat sekali volumenya sangat kecil sekali, tapi harganya tetap sideways. Nah ini yang perlu kalian perhatikan ya, pola-pola seperti ini. Kemudian tadi sampai mana? Oh ya, ini setelah itu harganya bergerak naik kencang ya. Nah kita lihat apa yang dilakukan oleh bandarnya selama kenaikan. Saya tarik dari tanggal 26 di mana harganya mulai pertama kali naik sampai dengan harga 505. Ternyata kita temukan bahwa bandarnya jualan dengan sangat banyak sekali ya. Ini ya, YFU, IF, XA, KI dan kawan-kawan, dan PP juga masih berjualan di situ. Ya, mereka berhasil membuang barang. Yang paling menarik adalah IF tentunya. IF berhasil membuang barang dan berjualan dengan 29,5 M dengan average 426. Itu average yang sangat tinggi sekali. Terlihat paling tinggi dari jajaran sellernya ya, seperti itu. Bahkan jualannya pun besar seperti itu. Jadi IF ini benar-benar berhasil menjual BRIS, mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Mungkin kalian berpikirnya, loh kan harganya masih bergerak naik sekarang, kenapa IF berjualannya di average 426? Nah perlu kalian ketahui bahwa bandar itu beda sama kita ya. Bandar jumlahnya sangat besar sekali, tidak mungkin dia bisa berjualan 29,5 miliar dalam satu hari di saham seperti BRIS ya, dimana marketnya tidak terlalu besar, beda dengan saham-saham seperti BBRI ya. Jadi mereka punya sistem di mana mereka cicil jual seperti itu. Tapi intinya adalah IF ini berhasil jualan masif ketika harganya bergerak naik ya, bergerak tinggi. Nah yang perlu diwaspadai adalah hati-hati dengan jebakan di mana bandar itu sepertinya membuat pola breakout resistance. Ingat saya selalu jelaskan, bandar itu mengerti yang namanya technical analisa. Bandar itu mengerti yang namanya support, yang namanya resistance, dia paham sekali. Dan hati-hati dengan namanya jebakan breakout resistance ya. Seperti itu ya. Ini sangat jelas sekali. Terlihat dari ini adalah chart dari BRIS kemarin Jumat, di mana ini chart 1 menitan ya. Ketika harganya di 480-an ya, terlihat bahwa BRIS ini masih sideways ya, 480 sampai 492. Kemudian terlihat di sini juga volumenya sangat kecil ya di sini ya. Tiba-tiba terjadi pembengkakan volume ya. Terjadi pembengkakan volume. Jadi pembengkakan volume, harganya mengerek naik ke atas kencang sekali dan menembus resistensi psikologisnya di angka 500 seperti itu ya. Menembus di sana dengan volume yang cukup besar juga tentunya. Nah, ini bisa dimanfaatkan bandar untuk membuat jebakan dari breakout resistance seperti yang saya jelaskan ya. Ketika harga sampai di 505, yang terjadi apa? Yang terjadi bandarnya guyur di harga atas ya. Banyak bit palsu yang diganjel, dicabut, dan dia guyur dengan masif. Dan kita lihat di sini bahwa BRIS kebanting langsung dengan sangat dalam dari 505 mencapai 486 ya. Terjadi sekali ya. Ini di sini adalah titik dari guyurannya ya, di sini ya. Jadi dari 505 langsung diguyur ke 490 dengan sangat masif ya. Dan siapa pelakunya? Dari Broksum ini juga terlihat sekali bahwa pelakunya adalah IF ya. IF dia berjualan 14 miliar di harga 497 ya. Dan kembali lagi kalau dilihat dari sini, IF berjualan di average paling tinggi ya. Kita lihat di sini ya. Nah, dia beli di sini 480 ya. Ketika tadi saya garis itu, ketika dia sideways, IF memborong banyak. Kemudian dia membuat jebakan breakout resistance seperti itu ya. Harganya dikerek naik seperti itu ya, dengan
dengan tim yang lain, retail menghajar, meng-HK, dan yang terjadi adalah IF berjualan dengan masif, ya, guyur 277.933 lot, ya, di angka 500 itu. Dari mulai 500 sampai ke bawah dia banteng habis. Dan barangnya berhasil laku di 497. Ini luar biasa sekali karena average tertinggi, ya, harga tertinggi dari BRIS adalah 505, sedangkan IF berhasil jualan di 497. Ini bandar yang sangat pintar sekali dia. Jadi waspada dengan yang namanya jebakan breakout resistance. Karena itu saya selalu jelaskan, jangan pernah membeli saham di harga Monas, ya, di pucuk seperti itu, ya. Hadiah untuk pejuang Monas adalah guyuran bandar tentunya, ya. Kalau bandarnya ternyata membuat jebakan palsu, breakout resistance yang palsu, ya, false breakout, itu sangat fatal sekali. Apakah kalian tidak boleh untuk beli saham dengan pola buy on breakout seperti itu, ya, BOB? Silahkan, boleh, tapi ingat porsinya harus kecil, ya. Saya sendiri lebih menyarankan untuk membeli saham dengan sistem buy on support seperti itu, ya. Jadi saya lebih prefer untuk beli saham itu buy on support dibandingkan membeli saham buy on breakout seperti itu. Apalagi di masa bursa seperti ini, ya. Jadi perlu diketahui juga, nanti akan saya jelaskan, bursa ini berada di posisi resist seperti itu, ya. Jadi teman-teman yang beli di harga atas, ya, di harga 500 seperti itu, mohon maaf sekali untuk BRIS closingnya di harga 474. Artinya kalian hampir mengalami kerugian lebih dari 5%. Apalagi BRIS sempat dibawa ke 460-an waktu itu, kemudian ditarik lagi kembali ke 474, ya. Jadi guyuran bandar ini adalah ganjaran buat orang-orang yang senang kejar di harga atas, ya, seperti itu. Nah, sekarang yang terjadi dilemanya adalah seperti ini. Dilema trader itu harga dibeli tapi turun, dijual malah naik, gak cut loss malah ambil. Nah, itu yang menjadi banyak pertanyaan, ya. Kenapa saham saya beli malah turun, saya jual malah naik, gak saya cut loss malah drop lebih dalam lagi, ya, seperti itu. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit di saham BRIS, ya. Terlihat kenapa kalian beli saham, sahamnya dibeli kemudian turun, kalau kalian jual malah naik, ya. Terlihat di sini. Saya jelaskan. Kalau kalian beli di sahamnya di sini, ya, terlihat, ya, ini setelah sempat turun, memantul, ya, dia memantul dengan kencang sekali, ya, dalam satu hari di sini, ya, memantul kencang sekali. Kalian lihat, wah, ini bakal rebound. Kalian beli di sini, di titik ini. Setelah kalian beli, yang terjadi apa? Ternyata hanya technical rebound saja, ya, rebound palsu seperti itu, ya, dibanteng lagi ke bawah. Kalian beli, ya, di sini kalian buy, dibanteng ke bawah, tiap hari turun sampai ke titik jenuh, dimana di sini kalian sell, ya, kalian sell di sini, BRIS sell, jebret. Setelah kalian sell beberapa hari lagi, kemudian BRIS naik. Artinya apa? Kalian buy turun, sell naik. Yang salah bukan di sahamnya, tapi yang salah adalah di timing kalian membelinya. Kalian membeli di area resist, kalian membeli di area atas, dan kalian menjual justru ketika dia berada di area supportnya, seperti itu. Jadi pahami, kalau kalian harus ngerti di mana area support, di mana area resist. Jadi yang benar adalah seperti ini. Ketika dia memantul di sini, ya, dia memantul, berkonsolidasi, kemudian dia naik ke atas, ya, naik ke atas. Kalian bisa melakukan, ya, test lot seperti itu, ya, test lot, karena ini menarik, ya, ada pantulan, ya. Kalian test lot sedikit, kemudian dia bergerak dan menyentuh kembali ke area resist seperti ini, ya, ke area resist, ya, ke area resist. Tapi kalian sudah test lot di area bawah, kalian buy di area ini, kalian mungkin tidak akan khawatir seperti itu karena masih test lot. Oke lah, dia berkonsolidasi di sini. Nah, selama area konsolidasi ini, kalau kalian paham apa yang dilakukan oleh bandar, kalian akan tentunya berani untuk kembali beli, buy lagi seperti itu, ya, sampai akhirnya BRIS dibawa naik ke atas. Jadi intinya adalah supaya kalian ngerti, itu kalian harus tahu yang namanya, yang pertama adalah support dan resisten, seperti itu, ya. Kalian harus ngerti S-nya di mana, R-nya di mana. Selain itu, tidak cukup kalian ngerti S dan R, kalian harus ngerti bandarnya ngelakuin apa, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau buat teman-teman yang selama ini beli saham, ketika beli malah turun, dijual malah naik, berarti kalian salah area beli itu, ya.
Jadi cara sederhana membeli saham yang saya jelaskan akhir-akhir ini adalah dengan cara bottoming. Apa sih bottoming? Yaitu membeli saham yang tergeletak dan terlantar di area supportnya. Tapi tentunya juga saham ini mulai diakumulasi oleh bandar ya, dijaga. Kenapa saya bisa bilang diakumulasi? Ketika dia berada di support tapi tidak pernah jebol ke bawah ya. Tidak pernah jebol ke bawah, bandarnya lagi ngumpulin dengan pelan-pelan. Itu saatnya kalian untuk beli dan cicil ya. Cara sederhananya seperti itu ya. Nah, ini adalah saham-saham yang kemarin saya sempat jelaskan di grup umum bahwa saham ini sedang diakumulasi ya, terlihat di sini ya. Ini adalah area S-nya. Terlihat sekali area S-nya BNGA di 740 735. Kalian bisa cicil di situ ya. Mungkin harganya dibanting ke 720. Tapi karena kalian cicil, kalian tidak akan khawatir. Karena mungkin dengan manajemen yang baik kalian bisa 740 735 supportnya. Saya akan mengalokasikan dana sampai angka 760 690 seperti itu ya. Kalau memantul saya akan dapat harga. Jadi ini sedikit spek buy tapi dengan money management yang baik. Artinya apa? Kalau kalian HK di 740 pun harganya cuma 10%. Kemudian sisanya kalian pakai untuk antri ke bawah ya. Antri ke 725 ya. Ketika harganya dibanting di sini, kalian dapat harga bagus seperti itu ya. Dan sabar. Kemudian harganya pun kemarin bergerak hari Jumat bergerak naik ya, seiring dengan adanya news bahwa CIMB mendapatkan dana seperti itu. Nah, kita tidak berfokus kepada news dan lain sebagainya. Saya selalu mengajarkan news itu tidak menjadi patokan saya, tapi yang jadi patokan saya adalah akumulasi bandarnya dan posisi harganya di mana seperti itu ya. Ketika harganya disupport dan bandar mengakumulasi, kenapa saya tidak berani beli seperti itu? Karena risknya sangat kecil sekali. Ini contoh pertama saham BNGA. Yang kedua adalah saham Bull. Saham Bull ini memang kemarin sudah cukup tinggi ya, tapi yang menarik adalah bahwa dia itu membentuk bottoming juga. Dia merayap ya, mendatar ya, seperti itu ya, mendatar di area 300, di mana area 300 itu sempat jadi area resistnya waktu itu. Nah, kalau kalian beli di area 300, kenapa kalian takut seperti itu? Karena memang area ini area support ya. Ini jadi kita spekulasi buy tapi tidak ngawur. Kita tidak berjudi karena kita ngerti ini sudah terlihat ya, ini ada beberapa candle, artinya bull ini hampir semingguan ya, saya rasa seminggu ya, 7 hari lebih lah ini. 7 hari lebih dia terkonsolidasi di 300. Kemudian kita masuk ke sana dan akhirnya suatu titik bull akan diangkat. Ketika retail lengah, bull itu gerak ya, saham itu gerak. Itu terjadi sekali di hampir semua saham ya. Ketika retail lengah, ketika orang sudah bosen, harga sahamnya bergerak naik ya. Itu untuk bull ya. Bull kemarin luar biasa sekali karena hampir naik 20%, 304 menjadi 356 seperti itu ya, walaupun closing di 326. Closingnya kurang cukup bagus, tapi menurut saya bull ini masih cukup menarik untuk kedepannya. Tapi yang perlu diingat, area entry-nya kalian harus paham. Kemudian saham keras ya, saham keras ini juga saham inceran dari anak-anak PPC kemarin yang Om Ben jelaskan, gimana dia melantai di area sini, di area 268 sampai 280 seperti itu ya. Menarik karena setelah dia naik tinggi, dia terkonsolidasi dengan liar tapi tidak diguyur lagi dan harganya juga dijaga. Juga terlihat ya, ini volumenya kecil, volumenya sepi ya, seperti itu. Kembali polanya sama, volumenya sepi dengan sideways ya. Kemudian akhirnya keras ditarik ke atas selama 2 hari ya, walaupun memang akhirnya ini di sini terjadi buangan yang sangat besar seperti itu. Tapi intinya adalah area bottoming ini kalian harus paham. Kalau kalian bisa beli di area bottoming, kalian cuannya lumayan besar sekali untuk keras ini. Kalian bakal cuan 35% dari area beli 278 sampai area tertingginya. Kalau kalian jual di 378 itu kalian cuan 35% kira-kira ya. Ya, seperti itu. Walaupun area tertingginya 388. Ya, jadi satu hal lagi yang perlu kalian ngerti adalah gak semua saham yang murah itu benar-benar murah. Gak semua saham yang tergeletak di bawah benar-benar murah ya. Di sini terlihat, kasih contoh ya, saham ITIK. Saham ITIK ini banyak sekali yang terjebak di area sini ya. Saya lihat kemarin ya di area sini, ketika dia terkonsolidasi di harga 1900-an ya sampai 1600 ya, dia terkonsolidasi di situ. Tapi ternyata memang ini tidak benar-benar murah ya. Terlihat memang polanya sama sebenarnya, tidak ada volume juga. Tapi saham ini tidak ada akumulasi dari bandarnya. Ketika harganya dikumpulkan di bawah naik, bandarnya buang
seperti itu ya. Itu terjadi berulang kali, jadi kalian perlu memahami itu. Caranya ngerti dari mana? Paling gampang pakai broker summary aja ya. Tapi jangan lupa kalian harus mengerti yang namanya pola juga dari sebuah saham tersebut, karena broker summary itu bisa jadi menipu. Karena apa? Karena misalnya Bandar beli dengan broker YB contohnya seperti itu ya, atau YU. Nanti YU bisa oper barang ke DF atau DP seperti itu ya, ke broker DP. Dia bisa oper karena untuk switching antar akun itu hanya butuh waktu yang singkat dan biaya administrasi sekitar 25.000 atau 20.000 seberapa banyak pun barangnya, seperti itu ya. Jadi terjadi switching seperti itu. Jadi kalian harus memahami bahwa saham yang benar-benar disupport itu belum tentu benar-benar disupport ya, seperti itu ya. Kalian harus ngerti kalau Bandarnya ketika harga bergerak naik dan terjadi buangan yang sangat besar seperti itu ya, ikut kabur. Karena yang namanya kita membeli dengan area test lot ya, seperti itu ya. Kalau Bandarnya memang membuang ya kita harus buang, dan akhirnya memang itik ini terus terjadi buangan sampai harga 1.100 ya. Kemarin sempat ARB di harga 1.000, kemudian dengan luar biasa sekali diborong lagi, diangkat naik tapi jadi buangan lagi, seperti itu ya. Jadi untuk saham itik ini harus cukup waspada karena belum membentuk pola yang cukup bagus ya. Tapi menarik untuk diperhatikan karena harga 1.000 juga menjadi support psikologis. Kalau dia kuat di angka 1.000, berarti itik ini membawa kemungkinan untuk dia menjadi technical rebound ya dalam jangka pendek, seperti itu ya. Tapi kalian harus waspada kalau memang Bandarnya melakukan buangan lagi. Itu yang kemudian saham adalah saham dada. Saham dada ini juga sama. Saham ini sudah mencapai area supportnya waktu itu ya, di area 198 ya. Sorry, maksudnya di area 103 sampai 98. Tapi yang terjadi dengan volume yang besar kemarin, dada juga turun lagi. Jadi benar-benar ini saham ini belum benar-benar tergeletak di bawah, seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Saya sempat melakukan test buy di saham dada, tapi saya melihat saham ini kurang bagus dari pola Bandarnya. Karena itu saya buang dulu. Saya sempat beli di harga 100 dan saya buang di harga 99 waktu saya cut loss 99 dengan lot yang sangat kecil sekali. Jadi tidak ada masalah di situ. Ya, jadi teman-teman harus waspada, tidak semua saham yang disupport itu benar-benar murah, seperti ya. Karena murah itu relatif, kalau dibawa lagi ke harga 70 ya, 100 jadi lebih mahal, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan satu lagi adalah teknik bottoming, bukan teknik menangkap pisau jatuh ya. Ingat, saya selalu bilang teknik bottoming ini kita test lot di saat ketika sahamnya sideways dan tergeletak di area support, bukan ketika dia menujam ke bawah ya. Itu yang perlu diingat. Kalau sahamnya belum membentuk pola yang bottoming seperti itu ya, pola melantai, saya tidak akan pernah mau masuk. Karena apalagi saham-saham downtrend seperti itu ya, seperti itik tadi, seperti dada, itu sangat berisiko sekali ya untuk menangkap pisau jatuh. Jadi saya sarankan teman-teman buat yang suka adrenalin ya, seperti itu, saham jatuh ditangkap, jadi hati-hati ya. Nah, yang perlu satu lagi adalah saya tekankan, sideways dengan akumulasi itu sangat penting. Ketika sideways tanpa akumulasi itu juga artinya saham ini sudah ditelantarkan. Banyak saham yang sudah ditelantarkan. Tapi ketika saham ini ditelantarkan, menarik diperhatikan. Kenapa? Karena kalau ada Bandar baru yang masuk, akan membuka peluang untuk kembali rebound ya, seperti itu. Nah, satu lagi yang perlu diketahui adalah semakin ramai sebuah saham, potensi rusuh itu semakin besar ya. Terlihat bahwa saham BNGA hari ini ada satu grup yang melakukan pom-pom di saham ini ya, BNGA, seperti itu ya. Semakin ramai semakin rusuh pastinya. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Ya, ini terlihat sekali ya saham BNGA ketika dia di sini ini rusuh sekali ya. Ketika sudah diangkat ternyata Bandarnya ikut guyur dan terjadi guyur mengguyur sampai ke bawah. Ada orang yang menahan untuk menaikkan harga dan tujuannya besok untuk diguyur lagi tentunya ya. Jadi benar-benar harus hati-hati karena Bandar itu ngerti yang namanya support dan resisten. Makanya BNGA dibuat closing di 830, cukup menarik karena closingnya ada di area resistennya itu ya. Besok dia akan bergerak naik, dan kalau tidak ada Bandar yang menahan lagi dan ada pom-pom, maka saham BNGA tentunya akan dibanting lebih dalam lagi daripada hari Jumat yang lalu ya. Terlihat ini saham BNGA saya tarik dari 1 bulan ya, 1 bulan bahwa broker CS ini melakukan akumulasi di sini ya. Terlihat ya, dia melakukan akumulasi CSDP ya, broker CS dan broker DP. Terlihat sekali ya, akumulasi sangat besar sekali, 3,6 M dan 2,3
M, sedangkan LG membuang di harga 3,8 M. Seperti itu ya. Jadi ini adalah namanya akumulasi ya. Ada akumulasi karena terlihat sekali bahwa ketika harganya bergerak sideways ya. Tadi yang saya bilang di harga 735, 740 ya. Average bandarnya pun rata-rata di area sana. Seperti itu ya. Dan ketika BNGA sudah selesai buangannya karena terlihat LG average buahnya di 709 ya, berarti intinya ketika harga sudah mulai bergerak naik, sudah mulai selesai buangannya, sudah mulai berkurang ya. Tinggal mungkin seperti ZP, BG dan kawan-kawan, tapi itu pun relatif kecil sekali. Tapi DP dan CS mengumpulkan dengan sangat besar. Itu pola akumulasi dari BNGA ya. Kemudian ini sama ini ya. Nah, ini sampai tanggal 9 ya. Sampai tanggal 9 seperti itu ya. Kemudian saya tarik lagi ini di tanggal 10-nya. Ya, di tanggal 10 ketika dia naik dengan sangat tinggi ya, mendadak muncul penjual yang namanya CC. Ya. Ini tidak tahu entah dari mana. Entah ini barang kapan juga kita juga tidak tahu, tapi dia tiba-tiba buang 17 miliar ya. Guyur 17 miliar. Ini yang saya bilang tadi, bisa jadi broker-broker itu ada yang bermain tukar-tukaran barang seperti itu ya, atau dia punya average lama. Makanya saya bilang ketika harga itu sudah menarik, sudah mulai ramai, terjadi potensi rusuh ya. Terlihat sekali CC kemarin buang dengan sangat besar sekali, 17 miliar. Ini enggak tahu nih barang kapan ya, dan akan sangat susah mendeteksinya seperti itu. Tapi intinya adalah ketika harga sahamnya sudah sangat tinggi, itu berpotensi untuk terjadi rusuh ya, seperti itu ya. Karena itu saya sarankan teman-teman kalau mencari saham itu jangan yang sudah mulai rally naik. Kalau sudah rally naik, kalian mau beli, pikirkan bahwa potensi risknya itu sangat besar sekali ya, seperti itu. Jadi rusuhnya karena apa biasanya ya? Karena pertama sudah mulai masuk ke portal berita ya, seperti BNGA kemarin sudah mulai masuk ke dalam berita bahwa BNGA mendapat CIMB Niaga mendapat dana dari pemerintah seperti itu ya. Kemudian mulai banyak dibahas di grup-grup atau di forum-forum saham, dan yang ketiga mulai dipom-pom itu seperti apa? Wah, saham ini bakal berpotensi naik ya dengan karena book value-nya sangat rendah masih ya. Jadi dia ini sekarang 700 nih, book value-nya ini sebenarnya harganya 1.500, jadi masih ada potensi 100% ya. Seperti itu pom-pom ya. Ingat kalau bandarnya mau mengumpulkan ini tiga hal ini tidak akan terjadi ya. Ketika keras, ketika BNGA kemarin masih senyap, masih tidak ada apa-apa, tidak ada yang membahas saham BNGA. Tapi ketika dia harganya mulai bergerak naik sekarang, mulai ada news yang membahas, mulai ada forum-forum yang bahas ya, ini mulai bahaya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan itu ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit view IHSG. IHSG berhati-hati karena mulai bermain di area Monas seperti itu ya. Kita lihat kenapa saya bisa ngomong Monas, karena dari chart ini juga terlihat bahwa IHSG sudah mencapai area resistnya di 523 sampai 550 ya, dengan tertingginya di 5083 kalau tidak salah ya, atau di 5100 sekian. Saya kurang hafal angka tertinggi, tapi dengan resist yang ada di angka 5023 ini IHSG sedang akan bermain sideways di area atas seperti itu ya. Jadi prediksi saya IHSG akan bermain di area range ini ya, range ini ya. Dia untuk naik ke atas juga susah, tapi masih dipertahankan supaya tidak jebol seperti itu. Jadi ditahan terus. Ini bahaya sekali. Bahayanya apa? Kalau teman-teman beli saham-saham, terutama saham-saham blue chip ya, yang sudah rata-rata juga di area resist, tapi teman-teman tidak waspada, kalian entry dengan full power di sana. Ketika IHSG suatu saat akan dibawa turun ya, dibanting ke bawah, semua saham akan terbanting ke bawah dan teman-teman akan sangkut. Jadi IHSG ini harus hati-hati karena mulai bermain di area Monas ya. Terlihat ya, sudah bermain di area atas. Jadi saran saya buat teman-teman, kalian harus waspada. Untuk kalian yang masih cash, yang masih pegang cash, dan kalian tidak terbiasa bermain fast trade, saya sarankan kalian mengurangi porsi dari porsi untuk memasukkan ke saham ya, karena IHSG sudah bermain di area pucuknya. Dan terlihat juga bahwa IHSG sudah jauh berada di atas MA10 ya, MA9 di 4980, sekarang di 5031. Tidak menutup kemungkinan IHSG akan menguji support psikologis di 5000 seperti itu ya. Kalau tidak kuat maka bisa turun lagi ke bawah. Tapi saya rasa IHSG akan
bergerak di area 5.100 sampai 4.900-an ya. Jadi dia bergerak di range atas ya, akan dibawa bantingan dan lain sebagainya, tapi tetap dijaga di area atas seperti itu. Jadi kalian harus hati-hati ya. Oke, nah jangan sampai terjadi hal seperti ini ketika harganya bergerak naik, kalian beli di sini ya, kemudian dibanting, kalian akan terjerat alias kalian sangkut. Ini yang selalu saya tekankan ya, perlu hati-hati ya. Ini juga ada gambar lucu yang kemarin saya sempat buat. Ketika harganya dibanting ya, ketika seperti BRIS ya, kenapa saya beli di 505, kalian akan menyesal. Jangan sampai kalian terjadi seperti ini. Jadi saya sarankan kalian tetap cari saham-saham yang ada di harga support. Kalau kalian mau kejar di atas, jangan lupa kejar dengan porsi yang sangat kecil sekali ya. Kalau mau nekat memang seperti itu. Tapi saya sangat tidak menyarankan sekali. Saya sangat menyarankan kalian cari saham-saham yang sedang melantai di area support ya. Kalian bisa join ke grup PPC, nanti kalian bisa share saham-saham apa aja yang menurut kalian menarik. Kita akan bahas bersama-sama ya. Kita feel free untuk bahas untuk saham-saham yang menarik. Kita bertukar pikiran ya di grup komunitas PPC ini. Di Telegram para pencari cuan, saya akan sertakan linknya di video YouTube ini ya, di detail keterangannya. Satu lagi yang mau saya jelaskan, kalian butuh komunitas yang tepat dan sehat untuk mengedukasi kalian ya. Seperti YouTube ini, kita selalu mengedukasi trader. Kita tidak mengajak trader untuk menjadi trader yang cepat kaya, seperti itu tidak. Semua butuh proses. Kalau kalian bisa teredukasi dengan baik, otomatis kalian bisa trading dengan baik, kalian akan mendapatkan kekayaan dengan otomatis seperti itu ya. Jadi kalau ada grup-grup yang mengajarkan ikut kami dan kamu akan kaya, sukses, itu waspada karena akan merusak psikologis kalian. Karena tidak ada yang instan dalam dunia ini, seperti itu ya. Nah, ini adalah paket-paket dari PPC, kalian bisa lihat ya. Nanti kalian bisa tanyakan ke saya atau tanyakan ke ke adminnya di sini ya, Kang Cimintong atau AD13P, tentu saja di grup para pencari cuan yang asli. Dan yang perlu diingat adalah ini ya, waspadai ini ya, karena kita hanya memakai rekening bank ya, bukan rekening virtual seperti yang tadi dijelaskan ya. Oke. Dan yang terakhir yang saya jelaskan, selalu waspada dengan pengelolaan dana dan trading plan kalian ya. Miliki trading plan kalian dan kelola dana kalian dengan baik. Oke, demikian video pada hari ini ya. Cukup sekian ya, sudah tidak terasa 37 menit saya berbicara. Semoga berguna, semoga bisa membuat kalian teredukasi ya. Saya mohon maaf kalau mungkin masih ada yang belum paham. Kalian bisa saling share di grup para pencari cuan ya, di Telegramnya, silahkan kalian join. Jangan lupa juga untuk YouTube ini kalian bisa share ke teman-teman yang lain, like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share ke trader yang lain supaya kita semua bisa saling belajar ya. Saya tunggu kalian untuk join di para pencari cuan di Telegram ya. Saya tunggu kalian di sana. Oke, sampai di sini juga video. Selamat malam dan Tuhan memberkati.